Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memenuhi tugas keperawatan bencana, yaitu membuat video terkait konflik sosial. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Ramadhani. Nama saya Nia Devina. Nama saya Nadia Nisi. Nama saya Anissa Apaba. Nama saya Alisa Salsabila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengganggu waktunya Ibu. Kali ini sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami masih ini kami akan melakukan edukasi terkait konflik sosial. Sebelum saya menjelaskan sedikit materi, saya mau minta waktu dari Ibu. Boleh kita berdua 15 menit. Baik, di sini ada materinya. Sedikit jelaskan terkait konflik sosial. Apa sih pengertian dari konflik sosial? Konflik sosial adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, nilai, tujuan atau pandangan sehingga menimbulkan pertentangan dan benturan dalam hubungan sosial. Konflik ini dapat muncul antara individu ataupun kelompok, bahkan organisasi dalam masyarakat. Terus tujuan konflik sosial, walaupun sering dianggap negatif, konflik sosial memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Satu itu menyelesaikan perbedaan dan kepentingan melalui negosiasi atau kedua itu mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Kedua, mengembangkan solidaritas internal dalam kelompok yang berkonflik. Evaluasi sosial yaitu mengungkap ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Terus yang kelima, memperjelas norma dan batas sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, terus di sini ada penyebabnya. Apa sih itu penyebab dari konflik sosial? Sebelumnya ibu-ibu saya tanya, ada yang sudah tahu penyebab dari konflik sosial ini? Oke, saya jelaskan ya, penyebab dari konflik sosial dapat dibedakan menjadi beberapa faktor. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, perbedaan individu. Nah, biasanya perbedaan kepribadian, pendapat, atau berpikir antar individu. Misalkan ibu-ibu di sini ada beda pendapat antara ibu A ini sama ibu B begitu. Nah, terus perbedaan kepentingan, ketidakpahaman dalam tujuan atau keuntungan yang ingin dicapai, misalnya dalam politik, ekonomi, atau pekerjaan. Terus yang ketiga, perbedaan nilai dan budaya. Misalkan perbedaan adat istiadat, norma, agama, atau kebiasaan hidup antar kelompok. Terus yang keempat, kepentingan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sering terjadi pemicu kecemburuan sosial. Terus yang kelima, ada perebutan sumber daya, persaingan untuk mendapatkan lahan, air, pekerjaan, atau kekuasaan. Terus yang terakhir, komunikasi yang buruk. Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi efektif dapat memperlukan konflik. Baik, Ibu, penjelasan tadi apakah ada yang ditanyakan? Jadi ada pertanyaan tentang seputar konflik sosial. Tidak ada mau ditanyain. Aman-aman saja. Oh, aman-aman berarti. Cara mengatasinya, misalkan dari konflik ini bisa kita lakukan musyawarah atau dialog terbuka, atau misalkan ibu-ibu ada konflik antar tetangga, bisa ini masalahnya sudah besar itu bisa diselesaikan sama RT atau kepala RT di sini, itu bisa membantu menyelesaikan masalah.
terus menegakkan keadilan atau hukum, terus menunjukkan sikap saling menghargai. Misalkan ada konflik begitu, diusahakan kita tetap harus saling menghargai antara satu sama lain, kan di sini kita bertetangga, jadi usahakan konflik itu tidak terlalu besar juga. Ibu di sini ada yang bisa dari penjelasan tadi, ada yang bisa jelaskan kembali terkait apa yang saya bawakan tadi, apa itu penyebab konflik, pengertiannya. Komunikasikan apa yang diharapkan dilakukan setiap anggota tim terkait peran, tanggung jawab, dan perilaku mereka adalah kunci untuk menetapkan ekspektasi yang jelas. Yang mungkin ibu-ibu cuma itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.